Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Tajul Fuzari akan menemani teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan. Adapun pembahasan kita kali ini ialah materi dan metode pembelajaran. Next. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Diari Natama dengan NIM Katera, Duta Ramadan dengan NIM Katera, Pandiko Arya Putra dengan NIM Katera, Farzah Kartika Aprilia dengan NIM Katera, Miftah Salwa Aisyah dengan NIM Katera, Sabila Az-Zahra Putri dengan NIM Katera, Bila Sari dengan NIM Katera, Putri Namira Bintaro dengan NIM Katera, Tadil dari dengan Katera, Wahyu Juwita Permatasari dengan Katera. Adapun pembahasan kali ini ialah yang pertama tentang apa sih itu materi pembelajaran. Yang kedua tentang apa saja jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip pengembangan materi. Keempat, bagaimana teknik pengkajian materi pengajaran. Lima, bagaimana menentukan topik-topik yang berhubungan dengan mata ajaran. Enam, apa pengertian metode pembelajaran. Tujuh, apa saja macam-macam metode pembelajaran. Delapan, bagaimana menentukan informasi untuk merancang metode pembelajaran. Sembilan, bagaimana menentukan topik berdasarkan metode pembelajaran. 10. Apa saja prinsip-prinsip umum yang mendasari metode pembelajaran. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Adapun materi pertama akan dipaparkan oleh Vandiko. Dipersilakan. Ya, baik. Untuk yang pertama itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau instructional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh para peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya. Materi pelajaran juga merupakan suatu sumber belajar bagi siswa. Materi yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran. Dengan demikian, materi pembelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pembelajaran. Sebab materi adalah inti dari proses belajar mengajar yang disampaikan kepada siswa. Boleh next. Selanjutnya, jenis-jenis dari materi pembelajaran. Yang pertama itu ada materi fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Meliputi seperti nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Ya, sebagai contoh, di mata sejarah. Lalu yang kedua, ada materi konsep. Itu segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil dari pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Sebagai contoh, itu ada mata pelajaran biologi. Lalu ada yang ketiga, materi prinsip. Berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting. Meliputi dalil, rumus, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab dan akibat. Sebagai contoh itu ada mata pelajaran fisika, atau bisa dari fisika itu ada hukum Newton tentang gerak dan sebagainya. Yang keempat ada materi prosedur, yaitu meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Sebagai contoh ada mata pelajaran TIK. Lalu yang kelima
ada materi sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek afektif. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar bekerja, dan sebagainya. Oke, silakan lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pengembangan materi. Berikut prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama itu ada relevansi. Relevansi merupakan kesesuaian, maka materi pembelajaran hendaknya relevan, harus sesuai dengan tujuan, standar, kompetensi, dan kompetensi dasar. Seperti guru kan mengharapkan siswa menguasai berupa mengidentifikasi dan menganalisis sebuah fakta. Maka materi pembelajaran yang harus diberikan berupa fakta, bukan konsep ataupun prinsip atau jenis materi yang berlainan. Contohnya, misalnya pada kompetisi dasar yang harus dikuasai peserta didik, yaitu menjelaskan hukum tentang permintaan dan hukum penawaran, serta asumsi yang mendasarinya. Maka pemilihan materi pembelajaran yang disampaikan seharusnya relevansi, yaitu tentang hukum permintaan dan penawaran berupa materi konsep, bukan menggambar kurva permintaan dan penawaran dari satu daftar transaksi atau materi produser. Yang kedua itu prinsip konsistensi. Materi pembelajaran harus bersifat konsisten dengan tujuan standar, kompetensi, dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran yang diberikan pada waktu tertentu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Lebih pada pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran harus sebanding dengan banyak kompetensi dasar yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu ada adekuasi atau kecukupan. Pada prinsip ini menitik beratkan kepada kebutuhan materi. Materi pembelajaran yang diberikan harus memadai untuk membantu siswa menguasai dan memahami kompetensi dasar. Materi tersebut tidak boleh kurang, namun tidak boleh berlebihan juga. Jika terlalu sedikit, standar yang dituju tidak akan tercapai. Kemudian yang keempat, ada validity. Pada prinsip ini, seorang pengajar dituntut untuk memeriksa valid atau tidaknya materi yang diberikan sebelum mengajarkan kepada peserta didiknya, yang berarti bahwa seseorang pengajar harus menghindari sebuah materi seperti data, teori, konsep, dan sebagainya belum dapat kebenarannya atau sebenarnya masih diperdebatkan. Kemudian prinsip yang kelima ini ada prinsip interest. Prinsip ini bukan sekedar untuk menarik minat murid atau peserta didik untuk belajar, namun memotivasi peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut, lebih mendalam dari apa yang diberikan melalui proses belajar di sekolah. Yang keenam itu ada prinsip kepuasan. Pada prinsip kepuasan ini merupakan keberhasilan dalam pemberian materi pembelajaran, yaitu bahwa ilmu yang diperoleh benar-benar bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan oleh peserta didiknya. Yang ketujuh, itu ada prinsip sistematis. Pada prinsip ini, di silabus dianggap suatu sistem sesuai konsep dan prinsip sistem. Penyusunan silabus dilakukan secara sistematis sejalan dengan pendekatan sistem atau langkah-langkah pemecahan masalah. Sebagai sebuah sistem silabus merupakan sebuah satu kesatuan yang mempunyai tujuan terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling berhubungan. Komponen pokok silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Boleh di next. Selanjutnya ada teknik pengkajian materi pengajaran. Yang pertama ini ada teknik ceramah. Teknik ceramah ialah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Yang dimana seorang guru
menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan dan ceramah. Yang kedua ini ada teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terdapat proses interaksi antara dua atau lebih. Teknik diskusi ini cara mengajar dengan cara memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Kemudian yang keempat ada teknik pemberian tugas, bisa tugas individu ataupun kelompok. Teknik pemberian tugas ini adalah cara pendidik atau penyajian untuk menyajikan materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kelima ini ada teknik penemuan dan simulasi. Dalam teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip yang dimaksud proses mental, yaitu mengamati, mencerna, dan lain sebagainya. Kemudian itu teknik simulasi. Teknik simulasi itu adalah cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada topik-topik yang berhubungan dengan mata ajaran. Dalam pembuatan topik-topik dengan mata ajaran harus berkaitan dengan edukasi yang akan disampaikan oleh guru. Contoh ide jenis teks dan topik untuk belajar bahasa Inggris sekaligus edukasi tentang pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel kelas, yaitu yang pertama kelas 7 SMP dengan teks deskriptif. Tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan para medis, misal dokter atau nurse. Yang kedua ada kelas 8 SMP, yaitu maaf slide-nya. Kelas 8 SMP yaitu notice atau announcement, yaitu tujuan pembelajarannya menganalisis pengumuman tentang pembelajaran daring dan school from home atau dari rumah, suatu kegiatan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelas 9 SMP, yaitu jenis teksnya yaitu ada 4, label makanan atau obat produk, yang kedua ada resep, yang ketiga ada iklan produk, yang keempat ada iklan jasa. Tujuan pembelajarannya itu label makanan, memahami label makanan atau obat produk untuk menjual imunitas tubuh. Yang kedua resep, tujuan pembelajarannya yaitu memahami resep makanan untuk menjaga imunitas tubuh. Yang ketiga iklan produk. Tujuan pembelajarannya menuliskan iklan produk tentang mitigasi COVID-19 seperti masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Yang keempat ada iklan jasa. Tujuan pembelajarannya menuliskan iklan jasa delivery service untuk pembelian sayur, makanan, dan kebutuhan pokok lain. Yang keempat, selanjutnya ada kelas 10 SMA atau SMK. Jenis teksnya announcement, yaitu tujuan pembelajarannya menulis pengumuman tentang penundaan kegiatan sekolah selama mitigasi COVID-19. Yang kedua ada recon, yaitu tujuan pembelajarannya memahami peristiwa bersejarah yang terdampak oleh wabah virus di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada kelas 11 SMA atau SMK. Jenis teksnya itu surat pribadi. Tujuan pembelajarannya menuliskan pesan pribadi kepada teman sekelas tentang aktivitas selama physical distancing dan selama school from home atau kegiatan selama di rumah. Yang kedua ada explanation, memahami tentang explanation tentang bagaimana COVID menginfeksi tubuh kita. Selanjutnya ada kelas 2 SMA atau SMK, yaitu prosedur atau tipsnya.
yaitu tujuannya menuliskan untuk prosedur dalam bentuk tips tentang bagaimana tetap aman selama virus corona ini. Boleh di next. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah serangkaian bentuk model perencanaan terkait dengan pembelajaran yang dianggap baik, utuh, dan bersistem sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat dengan mudah untuk diimplementasikan secara teratur. Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Pengertian lain adalah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di kelas baik secara individu maupun secara kelompok. Terima kasih kepada Mas Duta. Selanjutnya, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Tadi di bagian teknik pengkajian materi pengajaran ada yang kelewat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Putri. Persilakan. Oke, akan saya lanjutkan. Yang keenam ada teknik inquiry. Teknik inquiry ini pengajaran guru di depan kelas, di mana guru ini membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Nah, siswa ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan masing-masing kelompok ini akan mendapatkan tugas tertentu yang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya ada teknik eksperimen dan demonstrasi. Untuk teknik eksperimen sendiri, ini salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasilnya akan disampaikan di depan kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, teknik demonstrasi sendiri itu teknik mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses. Yang kedelapan adalah teknik karya wisata. Teknik karya wisata ini teknik yang mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa itu keluar sekolah atau ke suatu tempat atau objek untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu, contohnya seperti study tour, yang datang ke museum di Indonesia. Terus ada yang ke-9, teknik bimbingan atau tutorial. Itu merupakan suatu proses pengolahan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh guru kepada siswa, baik secara perorangan ataupun kelompok kecil siswa. Nah, teknik ini biasanya digunakan pembelajaran pendidikan teknologi dasar, dan teknik ini banyak sekali digunakan, khususnya pada saat siswa terlibat dalam kerja kelompok. Nah, yang terakhir ada teknik problem solving atau pemecahan masalah. Teknik ini bukan hanya sekedar teknik mengajar, tapi juga merupakan teknik berpikir, sebab dapat menggunakan teknik-teknik lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya ada pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada Salamon. Menurut Salamon sendiri memberikan pengertian bahwa metode pembelajaran itu adalah suatu cara pembelajaran yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah suatu kondisi yang berbeda. Kemudian ada menurut Abu Ahmadi, metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang disampaikan oleh guru untuk kemudian bisa menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Yang ketiga ada menurut Abdurrahman Gading, metode pembelajaran adalah cara yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya sehingga terjadi proses pembelajaran yang baik. Boleh di next. Baik, terima kasih kepada selanjutnya akan dipaparkan oleh Ayu. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Pengertian metode pembelajaran
dari ahli Ahmadi adalah pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru maupun instruktur dengan baik sehingga intisari materi pelajaran yang disampaikan dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Keckner, Briggs, dan Wagner memberikan pengertian metode pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dengan baik dan bersistem yang kemudian dilakukan dalam upaya memberi pemahaman belajar pada siswa. Boleh di next. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam diskusi kelompok dengan topik tertentu. Keuntungan dari metode diskusi kelompok adalah meningkatkan interaksi sosial antara siswa, meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara di depan umum, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari satu sama lain. Kelemahan dari metode ini mungkin ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi atau diskusi dapat menjadi tidak terkendali. Yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah melibatkan siswa dalam memecahkan masalah atau tantangan yang relevan dengan topik yang dipelajari. Keuntungan dari metode pembelajaran berbasis masalah adalah mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Namun kelemahan dari metode ini adalah memerlukan persiapan yang lebih banyak dan rumit serta mungkin sulit untuk mengukur kemajuan siswa secara objektif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Melibatkan siswa dalam membuat proyek, produk, atau karya yang relevan dengan topik yang dipelajari. Keuntungan dari metode proyek ini adalah mempromosikan keterampilan praktis dan kreativitas, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, dan memberikan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Namun, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu memerlukan persiapan dan waktu yang lama, serta kemudian terjadinya masalah dalam pembagian tugas atau penyelesaian proyek. Yang keempat, pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif melibatkan siswa dari kelompok kecil yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keuntungan dari metode pembelajaran kooperatif meningkatkan interaksi sosial antara siswa. Namun kelemahannya, metode ini mungkin ada siswa yang kurang aktif dan merasa tidak berguna dalam kelompok. Yang kelima, pembelajaran berbasis game. Menggunakan prinsip dan elemen dari permainan atau memfasilitasi pembelajaran. Keuntungan dari metode pembelajaran berbasis game adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan strategis. Namun kelemahan dari metode ini mungkin siswa investasi awal yang tinggi untuk pembukaan pembinaannya kurang cocok atau topik yang kompleks atau abstrak. Pembelajaran daring atau online melibatkan siswa dalam pembelajaran yang dilakukan melalui internet atau platform pembelajaran elektronik. Dalam mengembangkan metode pembelajaran yang tepat, perlu dipertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, serta materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, bagaimana menentukan informasi untuk merancang metode pembelajaran? Pertama-tama, pendidik perlu memahami karakteristik peserta didik. Sebagai contoh, untuk peserta didik yang masih berusia muda, pembelajaran yang mengandung unsur permainan dan kegiatan yang menyenangkan akan lebih efektif. Sedangkan untuk peserta didik yang lebih dewasa, pembelajaran yang mengandung kegiatan yang lebih serius dan penekanan pada aplikasi praktis akan lebih efektif. Kedua, pendidik perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Sebagai contoh, jika tujuan pembelajaran adalah untuk menguasai suatu keterampilan praktis, maka metode pembelajarannya yang mengandung latihan dan stimulasi akan lebih efektif. Namun, jika tujuan pembelajarannya adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peserta didik, maka metode pembelajaran yang mengandung diskusi dan presentasi akan lebih efektif. Ketiga, pendidik perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh, jika sumber daya yang tersedia terbatas, maka metode pembelajaran yang mengandung kegiatan kelompok atau diskusi akan lebih efektif daripada metode pembelajaran yang membutuhkan peralatan mahal. Keempat, pendidik perlu mempertimbangkan gaya belajar peserta didik. Sebagai contoh, untuk peserta didik yang lebih suka belajar dengan melihat, metode pembelajaran yang menggunakan media visual akan lebih efektif. Sedangkan untuk peserta didik yang lebih suka belajar dengan melakukan, metode pembelajaran yang mengandung kegiatan praktis dan stimulasi akan lebih efektif.
Kelima, pendidik perlu mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman mereka sendiri dalam merancang dan mengimplementasikan metode pembelajaran. Sebagai contoh, jika pendidik memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan teknologi, maka metode pembelajaran yang mengandung teknologi seperti e-learning akan lebih efektif. Terakhir, pendidik perlu mempertimbangkan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan terus berkembang dan mengalami perubahan yang signifikan, seperti pengenalan teknologi dan metode pembelajaran baru. Oleh karena itu, pendidik harus selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terkini dalam dunia pendidikan dan mengaplikasikannya dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Next slide. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan topik berdasarkan metode pembelajaran. Pertama, diskusi kelompok. Bisa dengan menentukan jenis diskusi yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyiapkan segala penunjang seperti hal-hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, meliputi ruangan kelas, dan petugas diskusi. Kedua, pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, bisa menjelaskan kepada siswa masalah yang akan dibahas. Kedua, guru membantu siswa untuk berorganisasi siswa untuk belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek. Bisa mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari, menyusun rencana proyek, membuat jadwal proyek. Dan keempat, pembelajaran kooperatif. Bisa menyampaikan tujuan, motivasi, dan informasi kepada siswa, membuat kelompok belajar, dan membimbing kelompok belajar. Kelima, pembelajaran berbasis game. Bisa dengan memilih game yang sesuai dengan topik pembelajaran, menjelaskan konsep dan aturan dalam permainan, mulai untuk bermain game, melakukan rangkuman pengetahuan tentang bermain game sambil belajar. Yang keenam, pembelajaran daring. Bisa dengan melakukan analisis tujuan, bentuk, proses, dan kebutuhan dalam pembelajaran secara daring, menentukan desain yang menarik agar siswa tidak bosan selama jam pembelajaran itu berlangsung, melakukan implementasi yang sesuai dengan langkah pengembangan dan pelajaran, mengevaluasi pembelajaran daring apakah efektif atau tidak agar para guru memikirkan cara untuk menyelenggarakan pembelajaran selanjutnya. Next slide. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum yang mendasari metode mengajar. Yang pertama itu ada berorientasi pada siswa. Metode mengajar harus mempertimbangkan kebutuhan serta minat siswanya sebagai pusat perhatian utama dalam proses belajar mengajar, di mana guru harus memperhatikan perbedaan antar individual dari para siswanya dan berusaha memenuhi kebutuhan serta minat mereka. Yang kedua ada mengaktifkan siswa. Maksudnya adalah siswa harus terlibat aktif dalam setiap proses belajar mengajar. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam setiap diskusi, melakukan tanya jawab, dan bekerja dalam suatu kelompok. Yang ketiga ada variatif. Guru harus mengkombinasikan berbagai metode mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana metode yang variatif dan menarik cenderung lebih dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. Yang keempat ada relevan. Materi pelajaran yang disampaikan harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta minat siswanya, dan juga harus sesuai dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima ada interaktif. Guru harus membangun interaksi yang positif dengan para siswanya dan mendorong siswa untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam proses belajar mengajar, guru harus menghindari pendekatan yang otoriter dan memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk berbicara dan berpendapat. Yang keenam ada responsif. Guru harus responsif terhadap kebutuhan siswanya. Guru harus memberikan bimbingan yang tepat untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dan juga memberikan dukungan yang cukup bagi siswanya yang membutuhkan. Lalu yang terakhir ada evaluatif. Guru harus mampu mengevaluasi hasil belajar setiap siswanya dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi siswanya. Evaluasi juga menjadi alat untuk meningkatkan suatu kualitas pembelajaran, bukan hanya untuk memberikan suatu nilai akhir. Boleh di next slide. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang pertama itu ada ada faktor raw input atau faktor murid
itu sendiri, di mana setiap anak itu memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik secara kondisi psikologis maupun fisiologis. Yang kedua ada faktor environmental input, yaitu faktor lingkungan, baik faktor lingkungan secara alami maupun lingkungan sosialnya. Yang terakhir ada faktor instrumental input, yang dimana di dalamnya terdiri dari kurikulum, program atau bahan pengajaran, sarana dan fasilitas belajar dan mengajar, serta guru atau tenaga pengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini Mak ya. Kesimpulan. Kesimpulan, selain guru harus menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikannya dalam kegiatan belajar mengajar, guru juga harus menguasai metode pembelajaran yang akan digunakannya di dalam kelas. Jika guru tidak menguasai metode pembelajaran yang akan digunakannya, maka kegiatan belajar mengajar akan terhambat dan materi pembelajaran yang telah dikuasai oleh guru pun tidak akan disampaikan secara sempurna. Ketidakkemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang akan digunakannya akan mengakibatkan kegiatan belajar mengajar berjalan secara tidak optimal. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Inilah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk respon. Pada Mas Nabil, dipersilahkan. Ya, terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat bagus. Saya izin bertanya, jadi dalam mengenai poin menentukan informasi yang dalam melalui metode pembelajaran. Nah, itu kan seolah-olah studi itu menjadi objek penilaiannya gitu. Kan tapi seringkali gitu kita bisa lihat bahwasanya penilaian peserta didik menjadi subjek ini sering sering dihindarkan gitu. Nah, contoh kasusnya dari NTT gitu. Dia kan metode ininya kan masuk sekolah jam 5 gitu. Akan tapi para pendidik ini tidak bertanya kepada peserta didik di NTT gitu. Kenapa harus masuk sekolah jam 5 gitu? Kenapa dalam peserta didik ini tidak ditanyakan pendapatnya apa tentang sekolah jam 5 gitu. Nah, menurut kelompok Anda bagaimana gitu jika semua penilaian ini harus dari pendidik tapi tidak memikirkan peserta didik? Seperti itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Nabil. Selanjutnya dipersilakan kepada Mas Prof. Ya, saya izin bertanya kepada kelompok, gimana sih kita mempertimbangkan karakteristik individu dalam kelompok siswa yang beda-beda gitu, kayak gaya belajar, terus tingkat kemampuan, sama minat dalam memilih metode pembelajaran yang paling sesuai untuk mereka itu yang kayak gimana? Itu aja sih pertanyaan saya kepada kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Prof. Yang selanjutnya pada Saudari Hostia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Sebelumnya mohon maaf saya izin on cam dikarenakan kamera saya sedang berkendala. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang akurat dan tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sembari menunggu jawaban,
kami akan menampilkan sebuah video karakter sebagai berikut. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah. Tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersukacita. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak? Lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi, atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu merasa belum cukup memberi dan terus ingin melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, itu pekerjaan. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu dengan senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, itu pekerjaan. Tapi bila kamu berpikir untuk setia, itu pelayanan. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna, tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini, bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube. Nah, itulah video karakter yang ditampilkan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari adalah kadang bukan tidak bersyukur. Semua manusia punya fase di mana kesanggupan sudah hilang. Bahkan bisa cepat ataupun lambat. Lakukanlah dengan sepenuh hati hingga kamu mendapatkan kepuasan tersendiri. Pikirkan kembali apa tujuan kita untuk bekerja dan meningkatkan kita kembali bekerja, bukan asal bekerja. Kuncinya hanya satu,
Kalau kita berusaha, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan secara setimpal. Baik, selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya. Kepada Fariza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Graven. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita dapat mempertimbangkan karakteristik individu dalam kelompok siswa yang berbeda, seperti dari gaya belajar, tingkat kemampuan, dan minat dalam memilih metode pembelajaran yang paling sesuai untuk mereka. Nah, jawabannya untuk mempertimbangkan karakteristik individu dalam kelompok siswa yang berbeda, seperti dalam gaya belajar, tingkat kemampuan, dan minat dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai, kita dapat melakukan satu hal, yaitu mengidentifikasi gaya belajar siswa. Dalam gaya belajar siswa, guru dapat mengobservasi perilaku siswa saat belajar, seperti apa mereka suka konsep, memvisualisasikan konsep, atau mendengarkan penjelasan, atau melakukan aktivitas fisik, dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Apakah sudah terjawab, Graven? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Fariza dan kelompok. Baik, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Duta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabil. Dalam menentukan informasi melalui metode pembelajaran, tidak seharusnya hanya pendidik yang melakukan semua penilaian tanpa memperhatikan peserta didik. Karena evaluasi pembelajaran harus mencakup kedua belah pihak, yaitu pendidik dan peserta didik. Hal ini penting untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memberikan masukan tentang proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan memungkinkan pendidik untuk memperbaiki metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidik. Nah, tadi untuk kasus di NTT yang masuk jam 5 itu menurut saya tidak tepat. Karena itu tidak berpengaruh pada penilaian yang dilakukan. Sebab pendidik harus mampu mengevaluasi kemampuan dan kemajuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tidak hanya berdasarkan faktor-faktor seperti jam masuk sekolah. Apakah sudah jelas, Mas Nabil? Oke, terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya akan dijawab oleh Wahyu Juwita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hovilia. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang akurat dan tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran? Jawabannya, dalam memilih metode terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Di antaranya tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, kemampuan dan latar belakang siswa, kemampuan dan latar belakang guru, keadaan proses belajar yang berlangsung, serta alat-alat atau sarana yang tersedia. Pilihan alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Dalam satu kali pertemuan, terapkan beberapa metode pembelajaran serta perhatikan respon siswa dan lakukan evaluasi jika merasa kurang efektif. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih banyak kepada semua partisipannya. Saya akhiri presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Oh ya, saya kemarin kelupaan ya. Beberapa waktu lalu saya sudah membuat video sebenarnya, cuman saya kelupaan nge-share di mata kuliah perencanaan pembelajaran ya, di mata kuliah
yang saya ampuh semester lalu gitu ya, perencanaan pembelajaran. Jadi di situ juga saya membuat video terkait dengan bagaimana penyusunan RPS. Cuman kok saya kelupaan ya menginfokan kelas ini gitu ya. Tapi nanti silahkan kalian ditonton ya. Jadi kurang lebih hampir sama kalau untuk penentuan RPS kita lihat sumbernya dari manapun. Oke, tapi ini mungkin agak apa ya? Ini untuk RPS yang internasional sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa jadi bahan tambahan kalian untuk penyusunan RPS, bahan informasi lah gitu ya. Sebentar saya kirim. Nah, silahkan nanti ini RPS ya. Dan ada beberapa sebenarnya terkait dengan materi ini. Cuman kan ini RPS-nya Prof. Siti ya. Jadi memang agak berbeda dengan RPS yang sebelumnya saya buat. Tapi pada dasarnya intinya sama. Gitu ya. Di sini juga ada materi saya terkait dengan hari ini ya, tapi kalau hari ini kan digabung kalau berdasarkan RPS-nya Prof. Siti ya, dari materi dan metode pembelajaran. Kalau di pertemuan saya ini saya pisah, jadi materi itu sendiri, materi pembelajaran dan metode pembelajaran itu sendiri. Jadi nanti akan terlihat bagaimana metode-metode pembelajaran yang memang interaktif yang bisa digunakan untuk kita mengajar ya, terutama pada saat tadi ada pertanyaan juga dari teman kalian untuk pemilihan metode yang tepat gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan juga metode mana yang paling bagus gitu ya. Nah, terkait dengan itu kan kita harus menganalisis sebenarnya. Metode yang tepat itu ada metode yang secara keseluruhan dapat dilaksanakan, namun yang perlu diperhatikan adalah keberhasilan penggunaan metode itu sendiri gitu ya. Jadi bisa saja pada saat pelaksanaan atau penentuan metode pembelajaran ada tahapan atau step yang kurang gitu ya. Karena kan kalau kita mengacu pada siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka kita harus memahami terlebih dahulu ya. Oke, sebentar saya ada beberapa. Oke, saya cari sebentar ya. Oh iya. Dan ini juga ada beberapa sebagai contoh adalah proyek yang tahun lalu, semester lalu yang saya berikan ke para mahasiswa ya. Jadi di situ kurang lebih bagaimana memotivasi para peserta didik untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran karena ini menarik. Nanti silahkan kalian saksikan. Oke, sebentar. Oke, untuk link saya kirim ke chat ya. Jadi nanti silahkan kalian lihat terkait dengan model. Nah, di sini kan tadi ngomongin model tapi kita belum paham terkait dengan bagaimana model itu dilakukan. Nah, pemilihan model pembelajaran juga tentu saja bisa dipilih. Salah satunya melihat terkait dengan materi ya. Jangan sampai nanti model pembelajaran yang kita pilih tidak sesuai dengan materi. Oke, ada 4 yang saya kirim, satu lagi kalau misalnya. Nah, ini salah satu model pembelajaran yang menjadi proyek tahun lalu yang terbaik lah menurut versi saya yang saya upload itu ya. Jadi nanti kalian bisa melihat. Jadi proyek-proyek kamu coba seperti ini. Ini salah satu contohnya ya. Harus saling bekerja sama. Nah, ini salah satu proyek yang tahun lalu ini terkait dengan pembelajaran kooperatif dengan metode demonstrasi. Nah, jadi nanti kalian coba dari beberapa proyek harus dilihat step by step-nya, gitu ya, sintaknya seperti apa dan bagaimana penerapan
metodenya itu sesuai dengan materi. Nah, kita coba sebentar kita lihat terkait dengan materinya. Dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Dan dalam pembelajaran kooperatif sendiri, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok ataupun anggota kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Maka dari itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan aktivitas siswa yang meningkat sehingga tuntutan belajar dapat tercapai. Model pembelajaran kooperatif demonstrasi sendiri merupakan salah satu petunjuk secara langsung yang dilakukan oleh guru dengan mendemonstrasikan objek atau cara melakukan sesuatu sehingga dapat dipelajari prosesnya. Banyak juga definisi demonstrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Setia. Beliau mengemukakan bahwa demonstrasi merupakan teknik lain yang hampir sejenis dengan eksperimen. Dan dengan demonstrasi ini, proses penerimaan siswa secara langsung terhadap pelajaran akan lebih terkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian yang baik dan juga sempurna. Sedangkan pengertian lain menurut Wina Sanjaya mengemukakan bahwa demonstrasi ini merupakan penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu dan baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Kapan sih metode demonstrasi itu digunakan? Jadi seringkali orang mengira bahwa metode demonstrasi hanya digunakan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam saja. Nah, padahal tidak demikian. Jadi metode ini dapat dipergunakan bagi penyajian semua jenis mata pelajaran. Kemudian juga metode demonstrasi ini sangat baik digunakan untuk mendapatkan deskripsi ataupun gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerja di sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakannya. Kemudian juga komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan juga untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu. Pertama itu diperlukannya tahapan persiapan dalam melakukan metode demonstrasi dalam pembelajaran, seperti mempersiapkan tujuan serta uji coba demonstrasi di dalam kelas dan uji coba terhadap siswa dari metode demonstrasi yang akan dilakukan. Adapun tahapan selanjutnya seperti tahapan pelaksanaan, yang dimana tahapan di sini berfokus pada mengatur posisi agar siswa dapat memperhatikan dengan jelas materi yang didemonstrasikan dan dijelaskan dengan baik. Selain itu menjelaskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa, dan tahapan pelaksanaannya juga menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh siswa di dalam kelas dari demonstrasi pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, alangkah baiknya jika saat memulai demonstrasi dengan Oke, itu ya sekilas yang satu. Kita sedikit lihat ulasan-ulasannya. Sebentar. Ini yang ke ya ini oke. Dan ini video cara memotivasinya ya. Oke. Kalau bicara yang namanya malas, pasti banyak dari kita yang mengalami rasa malas untuk melakukan suatu hal yang produktif. Tidak jarang kita sering nunda-nunda nih ketika akan melakukan suatu pekerjaan. Salah satunya adalah kegiatan belajar. Tapi sebenarnya ada nggak sih solusi untuk tetap mengatasi rasa malas yang kita rasakan? Dan kira-kira gimana sih cara numbuhin motivasi dalam diri? Salah satunya untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih bagaimana sih cara membuat motivasi produktif serta bermanfaat, dan juga cara memotivasi diri peserta didik agar semakin rajin belajar. Kalau kita bicara yang namanya malas, pada dasarnya manusia tanpa terkecuali peserta didik itu memiliki sifat malas dalam dirinya, yang akhirnya secara langsung maupun tidak langsung membuat kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, mulai dari menunda pekerjaan, dan bisa dikatakan gak ada lagi nih motivasi buat ngerjain sesuatu atau melakukan suatu pembelajaran.
Dan masih banyak lagi perilaku atau sifat negatif yang muncul di diri sendiri karena rasa malas. Nah, tapi ada juga kan sifat sebaliknya, di mana di saat kita lagi termotivasi. Jadi kedepannya akan lebih semangat ngelakuin suatu pekerjaan atau kegiatan belajar. Kita akan lebih giat meski ketika hal yang kita lakukan itu dirasa sulit. Nah, pertanyaannya mungkin sederhana, kenapa ya ini bisa terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan belajar seseorang, mulai dari faktor intern dan faktor extern. Nah, faktor intern yang pertama yakni jasmani, yang meliputi kesehatan, kecacatan, kekurangan, sehingga menyebabkan seorang peserta didik kesulitan untuk fokus atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, psikologi yang meliputi IQ, minat, bakat, motivasi. Tentunya dengan IQ, minat, dan motivasi yang rendah akan berdampak kepada proses kegiatan pembelajaran dan tidak jarang membuat peserta didik merasa tidak nyaman akan proses pembelajaran yang sedang berlangsung karena dalam dirinya tidak menyukai hal tersebut. Dan yang terakhir, kelelahan yang meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Sementara itu, faktor ekstern meliputi lingkungan keluarga, mulai dari pola asuh orang tua, komunikasi, suasana rumah, keadaan ekonomi, lingkungan sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Ternyata banyak juga ya faktor yang menyebabkan peserta didik kehilangan motivasinya untuk belajar. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami dengan baik apa sih penyebab seseorang menjadi malas atau kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah untuk belajar. Manusia itu pada dasarnya memiliki keinginan yang kuat untuk bereksplorasi. Oke. Jadi kurang lebih itu ya sekilas saja yang kita tampilkan terkait dengan video-video, nanti bisa disimak sendiri ya. Kemudian di akun saya itu juga ada apa istilahnya materi-materi pembahasan terkait dengan perencanaan pembelajaran, walaupun memang ada sedikit perbedaan ya, perbedaan itu terutama di RPS ya. Jadi kalau dosen itu kan punya RPS masing-masing sebenarnya. Nah, itulah yang harusnya disamakan persepsinya, karena khawatirnya dari RPS misal RPS Prof City dengan RPS dengan saya RPS saya, artinya apa, di situ ada 2 RPS dan tema di dalamnya berbeda, artinya nanti informasi maupun materi yang disampaikan ke mahasiswa itu berbeda pada satu mata kuliah. Jadi di tahun ini memang saya sengaja ya udah dipakai RPS-nya Prof City supaya informasi yang diterima di kelas A maupun kelas B itu sama, sehingga nanti kemampuannya juga sama. Nah, itu nanti kalian bisa simak ya beberapa video yang terkait dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kali ini menarik ya, karena kita membahas materi dan metode. Silahkan nanti kalian bentuk ini kan cukup banyak ya, sekitar 50 ya. 50 silahkan nanti satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang, silahkan kalian mencari informasi terkait model atau metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ya. Jadi selain kalian mencari gitu ya, mungkin saya gini aja deh biar tercatat juga ya. Oke. Saya share screen dulu. Oke, ya. Jadi kita akan mengidentifikasi lah. Sebenarnya kalau kita bicara metode dan model pembelajaran itu kan sangat banyak ya. Maka kita akan coba membuat suatu rangkuman terkait dengan metode dan model pembelajaran yang bisa digunakan dalam kegiatan kita. Misalnya nanti kalian dalam kegiatan PKM ya, praktek keterampilan mengajar. Nah, silakan nanti kalian bentuk
untuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Ya, silahkan kalian pilih masing-masing, lalu kalian menentukan. Nah, ini ya seperti ini. Nah, ini nyambung terkait dengan materi tadi, karena materi tadi ya saya perhatikan belum membahas terkait dengan detail, karena memang di RPS-nya juga di situ kan digabung terkait dengan materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Padahal ini sangat penting ya, karena di sini nanti akan pada saat kalian praktek, nah nggak mati gaya kalau kalian tahu terkait dengan model dan metode pembelajaran. Nah, metode dan pembelajaran ini nanti akan menentukan juga kualitas pembelajaran di kelas kalian ya. Silahkan kalian menentukan gitu ya. Nanti bisa di draft dulu atau diisi dulu lah kalau misalnya pakai kuesioner gitu ya. Di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini usahakan tidak boleh sama. Ini tidak boleh sama. Jadi nanti kalian bisa membuat daftar atau daftar list lah. Misal kelompok 1 namanya siapa gitu dengan memilih model atau metode pembelajaran seperti apa gitu ya. Step ketiga, silahkan nanti kalian adalah membuat semacam rangkuman atau historis dari model atau metode pembelajaran yang sudah kalian pilih, atau mungkin gampangnya makalah kali ya. Yang makalah yang isinya itu adalah misalnya sejarah dari model dan metode pembelajaran itu, kapan metode pembelajaran itu muncul, dan misalnya siapa pencetus pertamanya gitu ya. Baru kita buat singkat saja. Nah, setelah sejarah, silahkan kalian lihat keunggulan dari model pembelajaran yang sudah kalian pilih. Gitu ya. Keunggulannya apa? Selain keunggulan, sudah pasti ada kelemahan ya. Nah, kelemahan dari model dan media itu sendiri. Jadi nanti kalian juga bisa membandingkan dalam kegiatan ini. Saya harapkan nanti kita share di GCR saja ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat itu, misal filenya model pembelajaran case-based learning seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat, oh case-based learning itu seperti ini, keunggulannya, kelemahannya, dan sintaknya ya. Jadi silahkan sintak itu atau nah seperti ini. Bolehlah di nomor 3 ini boleh mau bentuknya makalah apapun gitu ya. Tapi minimal isinya itu terkait dengan sejarah, keunggulan, kelemahan, atau sintak dan tahapan. Nah, dari makalah ini yang paling penting yang harus biasa kita lakukan adalah kita menggunakan referensi ya. Jangan sampai nggak ada referensi. Ya, misalnya dari buku siapa, menjelaskan keunggulan, kelemahan, atau mungkin sintaknya terkait dengan metode atau model pembelajaran yang sudah kalian pilih ya. Jadi ada empat ya, kurang lebih 4 poin ini ya. Nah, terkait dengan poin ketiga ini, silakan nanti kalian mengembangkan. Boleh kalian menambahkan yang mungkin di luar ini ya. Yang menurut kalian itu ini poin penting yang tidak boleh terlewatkan. Jadi kalau selain sejarah, keunggulan, dan kelemahan maupun sintak ini, ada poin lain selain ini, silahkan nanti kalian tambahkan di situ ya. Nanti baru di situ jangan lupa ini ada referensi yang harus digunakan. Jadi harapan saya nanti pada saat saya melihat daftar pustaka gitu ya, daftar pustaka itu sudah banyak sumbernya, baik sumber itu dari nasional maupun internasional ya. Mungkin tambahan lagi buat
makalah-makalah, bukan makalah, PowerPoint-nya sudah ditampilkan atau mungkin makalah yang sudah dibuat gitu ya. Jangan lupa referensi ini ya. Jadi referensi gunakan sebanyak mungkin gitu ya. Supaya kualitas yang kalian buat itu lebih baik lagi. Oke, ini tugas kita buat materi kita hari ini ya, terkait dengan materi dan metode pembelajaran. Gitu. Mungkin sebelum kita lanjut ke step berikutnya, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk model dan juga metode pembelajaran itu sesama kelompok itu nggak boleh sama ya, Pak? Lalu deadline-nya, apakah deadline-nya minggu depan atau bagaimana ya, Pak? Oke. Terkait dengan... Oke, sebentar. Ini coba mau saya share dulu ke mana, ke sini dulu ya. Oke, saya share dulu catatannya di chat, jadi nanti kalian bisa download sendiri poin-poin apa yang di dalamnya. Silahkan nanti boleh dikembangkan, sangat boleh ya untuk dikembangkan, karena harapan saya dikembangkan itu. Nah, untuk pertanyaan tadi yang tanya siapa ya? Tadi nggak muncul karena saya share screen. Saya Pak Gezia. Oke, Gezia. Jadi tidak boleh sama, gitu ya. Kita usahakan berbeda, gitu ya. Karena harapan saya nanti pada saat kalian PKM praktek itu dan kalian mau memilih model, ibaratnya kita itu punya rangkuman model pembelajaran, gitu ya. Rangkuman model pembelajaran sehingga saya pengen pakai ini nih. Saya lihat nih, kelemahan, keuntungan, dan sintaknya apa gitu kan. Jadi kalian juga akan, saya mau menerapkan, sudah tahu gambarannya. Nah mungkin ada tambahan lagi deh yang untuk mempermudah kita mengetahui. Misal di situ ada sintak ya. Kan sintak itu kan tahapan-tahapan pelaksanaannya. Nah clear. Kadang kan kalau kita hanya membaca tulisan belum tahu nih gambarannya. Boleh misal di dalam tugas kali ini, kalian tambahkan link YouTube. Ini loh contoh namanya problem based learning. Misal seperti itu. Nah, jadi nanti kalau sewaktu-waktu kita ingin tahu, kita tinggal mengklik linknya, ini ya contohnya, sudah sesuai dengan sintak dan sebagainya. Nah, untuk pengumpulannya adalah minggu depan ya. Jadi silahkan dalam 1 minggu ini, silahkan dibuat itu untuk pengumpulan tugas ini. Ya, begitu kira-kira guys ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Silakan, Nazia ya. Silakan. Untuk soal latihan presentasinya tetap dikerjakan atau gimana ya, Bapak? Oke, itu nggak perlu dikerjakan kalau soal presentasi ya. Jadi soal presentasi itu harapan saya adalah kalian itu sebagai latihan soal kalian saja gitu ya. Nggak perlu dikerjakan karena ini kan cukup banyak ya. Terutama kita buat project nih, kemarin 1 gitu ya. Terus ada tugas ini 1 lagi. Saya rasa cukup lah, nggak perlu mengerjakan soal evaluasi gitu ya. Jadi tetap kelompok membuat soal evaluasi yang dikirimkan ke saya gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Selanjutnya. Pak, saya izin bertanya. Untuk bentuk lain dari makalah itu, maksudnya contohnya seperti apa ya? Ya, boleh makalah, boleh resume. Kalau makalah kan nanti ada cover depannya gitu ya, ada daftar isi, ada misalnya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya gitulah. Kan seperti itu ya biasanya umumnya makalah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dibuat format lain, misal resume gitu ya, kan tinggal nama segala macam, terus poin A, poin B, poin C, referensi dan sebagainya. Jadi untuk format-format penyusunannya silahkanlah kalian sepakati. Mau buat seperti makalah silahkan, atau mau hanya resume biasa silahkan. Jadi kesepakatan aja kalian mau seperti apa, yang pasti
semua formatnya sama aja. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak. Oke. Bapak izin bertanya, Silakan. berarti tiap masing-masing kelompok itu pilih salah satu model pembelajarannya aja kan ya Pak? Iya, metode dan model pembelajaran ya. Karena kayak tadi itu metode konstruktivistik gitu ya, tapi dengan model pembelajaran apa gitu. Jadi banyak modelnya gitu ya, walaupun metodenya satu gitu ya, supaya nanti lebih bervariasi aja. Kalau cuma misalnya metode saja, khawatirnya metodenya terbatas. Tapi metode digabungkan dengan model akan lebih bervariasi gitu. Kira-kira itu Atira. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Permisi Bapak, izin menyampaikan saran dari teman-teman untuk deadline pengumpulannya apakah bisa diundur Bapak? Diundur mau berapa lama? Oke. Silakan kalau mau diundur mau berapa lama? Kalau sampai hari Senin depannya itu boleh tidak Pak? Senin depannya itu berarti maksudnya seminggu di hari Seninnya gitu? Atau bagaimana? Kan ini Jumat Kalau ketemu Jumat seminggu, gitu ya. Itu kan 1 minggu ya. ya Jumat, Ketemu Jumat ya 1 Sabtu, minggu. Minggu, Senin. Senin, oke. Ya nggak apa-apa, silahkan. Nggak masalah. Silahkan nanti yang penting nanti dikumpulkan di GCR ya. Supaya nanti semua bisa akses ke situ. Oke, Baik ada Bapak, lagi? terima kasih. Oke. Ada lagi? Baik, mungkin kita cukupkan untuk sesi ini ya. Silahkan, kita masih ada beberapa menit terkait dengan pembahasan proyek gitu ya. Kemarin atau minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan RPS dan ada beberapa masukan untuk kelompok yang sudah presentasi. Jadi mungkin saya pertegas kembali ya. Jadi saya nggak akan ngoreksi satu-satu gitu ya. Pengoreksian saya satu-satu nanti pada saat saya penilaian gitu ya. Artinya kalau misalnya nanti nih kayak seperti minggu lalu sudah ada masukan-masukan. Nah, masukan-masukan itulah yang kalian catat dan kalian evaluasi apa yang sudah kalian kerjakan sesuai enggak gitu ya. Misal kalimat yang dipilih gitu ya di dalam KKO-nya sudah sesuai tidak dengan materi yang mau disampaikan. Begitu ya. Itu contohnya kemarin, terus pembagian waktu, terus isi di dalamnya, dan seterusnya. Mungkin itu ya. Jadi kemarin kan PJ tanya ke saya, jadi nggak akan saya proses satu-satu gitu ya. Pengoreksian satu-satunya nanti pada saat proses penilaian. Oke. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan terkait dengan perkembangan proyeknya? Silakan. Mohon maaf Pak, saya mungkin izin bertanya untuk proyek. Silakan. Itu kan kita disuruh membuat media pembelajaran dan juga modul ajar ya Pak. Berarti di situ kita buat semacam kayak makalah dan juga nanti PPT-nya gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi nanti makalahnya silahkan kalian buat, tapi makalahnya itu seperti modul ajar ya. Ya, bukan makalah yang biasa kalian buat gitu ya. Karena akan sedikit berbeda antara makalah dengan modul ajar gitu ya. Walaupun sebenarnya agak berat buat modul ajar karena harus butuh waktu yang lama, tapi minimal poin-poin atau alur pembuatan modul ajarnya bisa kalian tampilkan lah gitu ya, walaupun nggak harus yang luar biasa enggak gitu, tapi minimal kalian sudah tahu nih alur pembuatan modul ajar seperti apa gitu. Nah untuk medianya tadi ya betul ya, boleh kalian pakai PPT boleh gitu ya, atau mau media pembelajarannya kalian menggunakan Canva misalnya boleh juga, atau saya mau berkreasi bikin video ya boleh juga gitu ya.
Jadi ini bebas sekreatif kalian mau pakai apa. Intinya adalah media yang kalian buat ini kan tujuannya adalah media yang menarik, kan gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian jago buat PPT atau pakai Canva ya silahkan, nggak masalah gitu ya. Kalau saya nih jago buat video ya sudah pakai video, kan begitu. Sekreatif kalian aja buatnya. Nanti kan baru saya lihat di situ apa keterkaitan lah antara media yang kalian buat dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Begini itu guys ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, ada lagi? Silahkan. Ada yang mau menyampaikan proyeknya? Silakan. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada Nazia telah memberikan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Sidik. Saya menjadi moderator dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari proyek kelompok 1. Baik. Nah, di sini kami kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Mungkin teman-teman saya bisa memperkenalkan diri. Saya Reja Kurdiaman. Saya Arik Musyaki. Selanjutnya. Saya Duta Ramadan. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Proyek kelompok 1 rencana pelaksanaan pembelajaran Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, SKS berbobot 2. Materi pokoknya adalah pengantar ilmu ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi. Jadwal pertemuannya adalah 16 kali 100 menit. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama menelaah konsep dasar ilmu ekonomi, lalu memerinci masalah dan konsep-konsep ekonomi. Yang ketiga menelaah. Oke, boleh diperbesar dulu deh. Agak sulit melihatnya. Apakah sudah terlihat, Pak? Kalau di saya sih nggak berubah, masih seperti yang tadi. Diperbesar ininya, apa tampilannya, persentase di bawahnya itu loh. Jadi nanti biar jadi 1 lembar. Nah. Apakah sudah terlihat jelas, Pak? Oke, ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada membuktikan bagaimana membuat keputusan dalam prinsip ekonomi. Lalu membuktikan bagaimana orang berinteraksi dalam prinsip ekonomi. Selanjutnya menciptakan kesimpulan prinsip ekonomi. Lalu menguraikan cara ekonom menerapkan logika sains untuk memeriksa bagaimana ekonomi bekerja. Lalu menguraikan cara ekonom memperbaiki dunia sebagai penasihat kebijakan. Selanjutnya membuktikan kenapa ekonom memiliki pendapat berbeda. Yang terakhir, melakukan implementasi ilmu ekonomi, prinsip, dan logika berekonomi. Lalu yang selanjutnya ada B, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Yang pertama media, worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, Zoom, YouTube, Inspring, media visual diam, media visual gerak, media diam, audio visual media, gambar, fotografi. Lalu yang kedua ada alat atau bahan. Yang pertama ada spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Lalu speaker, foto, ilustrasi, gambar, gambar pilihan, dan potongan gambar, short film, dan grafik. Bahan, bagan, diagram, poster, surat kabar, dan lain-lain. Yang terakhir ada sumber belajar, yaitu dari Principle of Economy by N.
Gregory Mankiw, chapter 1 dan 2, Jurnal Penelitian Ekonomi di Internet, Video Edukasi Ekonomi di Internet, Modul Pembelajaran Ekonomi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yaitu ada kegiatan pendahuluan selama 15 menit, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik on cam jika Zoom. Terus ada mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingatkan dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Selanjutnya ada menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh tujuan dan manfaat dengan Sesi udah dari kemarin dan materi pengantar ilmu ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi dan ini tak ambil dari ini nih. Mana ya? Sama tak kirim linknya yang panduan ya. Nah, ini pedoman saya buat ini sih. Linknya kemarin punya siapa ya? Ya mungkin bisa dilanjut dengan Mas Reja. Kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi materi dan penjelasan berupa penjelasan langsung dari guru yang sudah dipersiapkan dalam pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan bagan submateri yang terkait dengan ilmu ekonomi, tayangan film dan video edukasi, surat kabar, ilustrasi bergambar, diagram, grafik, dan bahan bacaan terkait materi pengantar ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, dan berpikir secara ekonomi. Yang kedua itu ada critical thinking, guru memberikan kesempatan dan mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi pengantar ilmu ekonomi, prinsip-prinsip ekonom, dan berpikir secara ekonom. Collaboration, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan menyimpulkan dengan mengolahnya menjadi poster sesuai referensi poster dari guru, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pengantar ilmu ekonomi, prinsip ekonom, dan berpikir secara ekonom. Yang selanjutnya itu communication, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang terakhir itu ada creativity, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pengantar ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, dan berpikir secara ekonomi. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali yang belum dipahami. Jadi di sini kegiatan penutupnya adalah peserta didik membuat rangkuman kesimpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dengan catatan seperti membuat poster atau membuat bagan submateri yang telah disampaikan oleh guru yang menjadi suatu referensi, dan mungkin bisa dilihat juga dari video yang telah dipersiapkan dengan dilaksanakan melalui stream video pembelajaran bergerak sehingga menjadi referensi dari murid tersebut. Selanjutnya guru membuat rangkuman kesimpulan tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan seperti yang saya tadi sebutkan, dan penilaian hasil pembelajaran, penilaian pengetahuan, teknik penilaian, tes uraian. Yang kedua, penilaian keterampilan dan penilaian diskusi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Nabil. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman saya. Alhamdulillah, kelompok kami telah memaparkan proyek kami. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Adit.
Oke, baik, coba silahkan mungkin dari mahasiswa dulu deh memberikan saran untuk kelompok ini, mungkin sebelum nanti dari saya. Silakan. Baik, untuk teman-teman dipersilakan raise hand atau ingin langsung memberi saran atau pertanyaan, silakan. Oke, mungkin dari teman-teman belum ada yang ingin memberi saran atau pertanyaan ya. Oh, sudah ada. Baik, terima kasih. Gezia, dipersilakan. Mau izin nanya, Bill, itu berarti kelompok kalian itu 16 kali pertemuan dengan waktunya tuh 100 menit ya? Per SKS atau itu udah 2 SKS? Itu sudah 2 SKS, karena kan seperti yang kita tahu satu SKS itu 50 menit. Terus yang pas di bagian, mungkin bisa ke bawah, boleh nggak, Bill? Yang mana tuh? Nah, ini kegiatan pendahuluan sama kegiatan intinya, itu kan kegiatan inti 105 menit, berarti kehitungnya lebih dari 2 SKS. Sorry. Oke, terima kasih atas sarannya. Nanti saya akan evaluasi. Terima kasih, Gezia. Ada apa lagi? Izin menambahkan juga, kan Oke, baik, silakan. ini tentang mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ya. Kita dari semester 1 sampai semester 2 ini, pengantar ilmu ekonominya tuh selalu 3 SKS. Mungkin itu nanti bisa diubah jadi 3 SKS. Dan dari 150 menit. Oke, baik. Terima kasih ya sarannya, Raisa. Nanti kelompok kita akan evaluasi. Apa ada lagi yang ingin memberi saran atau pertanyaan? Mungkin itu saja kali ya dari mahasiswa. Saya serahkan kepada Pak Adit. Oke, jadi alhamdulillah ada yang menyimak gitu ya. Jadi tadi betul ya SKS-nya kan 3. Ya, jadi 150 menit. Mungkin yang agak yang perlu direvisi kan ini materi pokoknya pengantar ilmu ekonomi dan bukannya itu 1 kali pertemuan. Kalau ini 16 kali 100 menit berarti berapa itu? 1.600 menit gitu ya. Itu 1 semester sendiri gitu ya. Jadi mungkin karena itu SKS-nya 3, boleh langsung 100 menit atau 3 kali 50 menit gitu ya. Nah, kan yang dibahas kan tujuan pembelajarannya, mungkin 16 kali 100 menit untuk membahas tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, mungkin kembali lagi nih yang kemarin yang sudah saya sampaikan gitu ya. Coba di tujuan pembelajaran itu ditambahkan kodenya. Menelaah itu kodenya masuk ke berapa, C berapa gitu ya. Supaya nanti akan lebih mudah kita melihat oh ini adalah masuk ke dalam high order thinking skill gitu ya. Karena gini, beberapa KKO yang saya buat, kata kerja operasional, bukan yang saya buat, yang saya baca gitu ya. Suka kadang ada yang berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak jumlahnya. Nah, untuk kita lebih enak atau kita lebih enak memahaminya ini sudah hot atau belum, maka misalnya menelaah itu masuk ke kategori berapa? Misal cheat 4, ya silakan ditambahkan. Merinci, menelaah, gitu ya, membuktikan, gitu ya. Ini membuktikan misal seperti apa yang masuk ke C6 ya, membuktikan C5 ini. Betul kan? Jadi nanti kelihatan setelah nanti kelihatan, nah ini kalau membuktikan bagaimana membuat keputusan, bukan kalau menurut saya kurang pas ya, mungkin silakan diskusikan lagi ya. Membuktikan bagaimana membuat keputusan. Nah, kok
Jadi membuat keputusan dibuktikan gitu. Atau nah itu yang perlu didiskusikan lagi, harusnya mengimplementasikan, misalnya mengimplementasikan bagaimana membuat keputusan dalam. Nah, kalau mengimplementasikan berarti kan anak-anak misal dikasih kasus gitu ya, suruh membuat keputusan, berarti kan mereka mengimplementasikan pembuatan keputusan dalam prinsip ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, terus ini membuktikan bagaimana orang berinteraksi dalam prinsip ekonomi. Oke lah, masih bisa lah kan kalau mau bagaimana orang berinteraksi. Nah, terus menguraikan cara ekonomi, oke, membuktikan kenapa ekonomi, oke, melakukan implementasi ekonomi, oke, mengurai cara, menciptakan kesimpulan, nah, menciptakan, ya bisa juga sih ya, menciptakan kesimpulan dalam. Nah mungkin itu ya nanti yang perlu didiskusikan lagi ya. Dan ditambah lagi keterangan bahwa di tujuan pembelajaran ini masuk ke C berapa, yang menelaah, merinci, dan sebagainya. Nah, nanti untuk mempermudah kita memahami dan mempermudah saya juga untuk ngoreksi ya. Jadi nggak harus saya cari-cari, oh masuk ke dalam mana, dan sebagainya. Gitu. Terus di sini, nah yang perlu diperhatikan di media media ini ya. Media ini nanti jangan kalian, saya lupa mengingat, jangan ditulis semua ini, kan ada, ini benar mau dipakai di 3 kali 50 menit. Opsional sih Pak. Nah, jangan opsional. Jadi ditulis saja apa yang mau dipakai. Gitu ya. Kalau nantinya pada saat pelaksanaan ternyata kurang tepat atau mau ditambahkan, nah di RPS berikutnya atau RPP berikutnya baru ditambahkan medianya, alatnya. Nah, sumber belajar yang penting ini yang dipakai aja dulu gitu ya. Jangan semua ditulis karena kan nggak mungkin semua bisa diterapkan itu ya. Ya baik Pak. Oke. Terima kasih. Oke, untuk kegiatan pendahuluannya nanti disesuaikan waktunya saja sesuai dengan SKS-nya. Boleh ke bawah? Oke, stop. Sub materi pembelajaran, tayangan film, video, edukasi. Ini apa? Pembelajaran menggunakan media pembelajaran seperti. Nah, ini harus diperhatikan ya. Memang benar nggak nanti disampaikan. Nanti kan akan saya yang kamu tulis di ini untuk semua juga ya. Yang kalian tulis di RPP nanti akan saya samakan dengan misalnya media pembelajaran kalian. Ini kamu ngomongin ada ilustrasi gambar, grafik, diagram. Benar nggak nanti ada itu? Itu ya. Jadi yang kamu tulis ini akan saya bandingkan dengan media nanti yang kalian buat ya. Yang akan kalian buat. Jadi harus disesuaikan aja yang akan mau ditampilkan itu. Oke. Ya, oke lah, cukuplah nanti ini yang sisanya nyoba akan saya baca lebih detail ya. Ini saya kan sekilas ya, takut ada yang tetap terlewat. Tapi itu tadi yang poin yang atas itu yang tadi saya baca sampai akhir gitu. Oke, bawah lagi. Oke, ya penilaiannya pakai apa? Penilaiannya teknik penilaian tes uraian. Oke. Berarti nanti kalian buat soal uraian berarti ya? Ya betul Pak. Oke, nanti kalau ada soal uraian, soalnya seperti apa, jawabannya seperti apa, poinnya seperti apa itu ya. Nah, di sini kan ada penilaian keterampilan. Jadi gimana cara kalian menilai keterampilan? Nanti ada formnya loh ini ya. Penilaian diskusi, nanti ada formnya masing-masing. Jadi untuk penilaian nanti ya harus disesuaikan juga. Jangan banyak-banyak kamu nilai, nanti kamu buatnya bingung sendiri gitu ya. Baik Pak, iya. Jadi mau apa yang mau kamu nilai pada saat kamu menyampaikan ini. Ya berarti lembar penilaian juga ada. Dah gitu aja. Nah mungkin itu aja Nabil. Oke baik, terima kasih atas saran
feedbacknya Pak dan juga evaluasinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur Waalaikumsalam. diri. Oke, mungkin ya itu ya. Jadi silakan dicermati apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian. Poinnya tadi apa yang harus direvisi dan sebagainya. Karena beberapa kali yang sudah ditampilkan akan ada sedikit perbedaan ya. Oh ini koreksinya sebagai di sini, di sini. Nah itu nanti kalau kalian masih salah ya direvisi lagi. Jangan sampai nanti minggu depan saya lihat lagi yang presentasi lah ini apa namanya KKO-nya kategori berapa nggak dicantumkan. Berarti tidak mendengarkan yang disampaikan hari ini. Oke, 11.47 mungkin kita cukupkan ya karena kita cukupkan saja untuk kegiatan kali ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa tetap di project-nya tetap dibuat dan disampaikanlah supaya menjadi bahan koreksian sehingga nanti hasilnya lebih bagus. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan di hari Senin minggu depannya. Baik, saya tutup. Pak, izin bertanya. Silakan. Izin bertanya mengenai tugas kelompok untuk materi dan metodenya bagaimana ya? Bagaimana maksudnya apa? Pak, izin tanya Pak. Oke, silakan. Ini kita buat satu model dengan beberapa metode atau satu model dengan satu metode? Satu model dengan satu metode saja. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Oke, sudah cukup? Baik, saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih buat semuanya sudah tetap join dan tetap standby, open mic dan open kamera. Terima kasih partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.